Prodi PBA 7 yang hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu mantik yang diampu oleh Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPD MPD untuk memenuhi tugas UAS di semester 7 ini. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang istidlal. Al-istidlalu huwal mabhathul muhimmu fil mantiq wal gharadul asma minhu idh bihi yang taqilu dihnu minal ma'lumi ilal majhuli hatta yamala ni'matahu wa yudrika qasdah. Istidlal adalah pindahnya pemikiran dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui dengan menjadikan apa yang diketahui sebagai perantara bagi sesuatu yang tidak diketahui. Dan istidlal itu merupakan topik yang sangat penting dalam ilmu logika atau ilmu mantik ini dan merupakan tujuan tertingginya. Karena melalui penalaran, pikiran bergerak dari hal yang diketahui ke hal yang tidak diketahui sehingga dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan dan menemukan tujuan tersebut. Nah, dalam ilmu mantik juga memiliki makna usaha menggunakan dalil untuk menemukan kebenaran suatu perkara, yaitu berpikir dengan bukti atau berpikir dengan dalil agar sampai kepada natijah atau kesimpulan yang benar. Jadi di istidlal ini kita tidak bila kita tidak bisa asal ngomong. Jadi segala sesuatu itu harus ada dalilnya, dan setelah ada dalilnya kita bisa mengetahui apa itu kesimpulannya. Seperti halnya juga di Al-Qur'an itu setiap ayat pasti ada asbabun nuzulnya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada gitu. Jadi intinya sesuatu yang diambil dari dalil, tidak hanya omong aja. Kalau ngomong doang ya semuanya bisa. Dengan istidlal ini ya kita bisa mengetahui apa yang kita bicarakan itu menggunakan dalil, tidak mengada-ngada. Istidlal juga bisa diartikan mengambil kesimpulan dari premis-premis atau dasar pemikiran logis dengan cara yang benar dan secara logis. Istidlal itu cara berpikirnya ya memakai dalil tadi. Tidak bisa kita kira-kira, oh ini kira-kira seperti ini, nggak bisa. Jadi harus ada dalilnya, harus ada sebabnya. Gitu. Bahwa akal yang sehat harus beristidlal. Maksudnya gimana? Yaitu mencari hubungan sebab, akibat, dan dalil sebelumnya sebelum menetapkan sesuatu. Contohnya nih, ketika membahas ayat atau hukum dan dari suatu hal, dan orang alim itu kalau bicara memakai dalil, nah itu namanya istidlal. Tapi kalau ngasal ngomong tanpa dalil, itu bukan ilmu, tapi hanya mengira-ngira. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis istidlal. Yang pertama yaitu ada istidlal istiqra'i, yang artinya itu menyimpulkan atau kesimpulan, penalaran induktif yang secara gampangnya itu dari penalaran atau dari pemikiran khusus
menjadi umum gitu. Dari kalimat khusus menjadi umum, yaitu mengamati banyak kasus kecil atau banyak contoh, lalu menyimpulkan ke hukum umum. Nah, contohnya ini, misalnya saya melihat besi memuai ketika dipanaskan. Terus yang kedua contohnya itu, dan aku melihat perak juga memuai ketika dipanaskan. Dan kesimpulannya atau natijahnya yaitu maka semua logam memuai ketika dipanaskan. Nah, tadi kan ada dua contoh khusus atau jadi banyaknya contoh khusus dijadikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Maka semua logam memuai ketika dipanaskan. Karena perak itu termasuk logam dan besi juga termasuk logam. Intinya itu dari banyaknya contoh khusus ditarik menjadi kaidah umum. Nah, beginilah bentuk berpikir istidlal istiqroi. Terus yang selanjutnya yaitu jenis-jenis istidlal yang kedua ada istidlal qiyasi. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit tentang istidlal qiyasi karena nanti banyak sahabat-sahabat yang membahas tentang istidlal qiyasi. Nah, ini istidlal qiyasi yaitu penalaran deduktif. Kalau tadi kan istidlal istiqro itu penalaran induktif, kalau qiyasi itu deduktif. Atau bisa bahasa mudahnya itu penalaran atau dari umum ke khusus. Kalau tadi kan istidlal istiqroi kan dari khusus ke umum. Nah, kalau qiyasi itu kebalikannya. Jadi dari penalaran umum khusus ke khusus, yaitu berpikir dengan dua premis dan menghasilkan satu kesimpulan yang logis. Contohnya, setiap manusia itu pasti mati. Nah, ini menjadi umum karena setiap manusia, semua manusia ini umum. Dan yang keduanya yaitu dan Zaid adalah manusia. Dari umum menjadi khusus dan Zaid itu hanya satu orang, jadi khusus gitu. Yang selanjutnya yaitu contohnya maka Zaid pasti mati. Kesimpulan yang logis. Nah, kesimpulan yang logis dari mulai penalaran umum ke khusus lalu bisa menyimpulkan yang logis gitu. Dan cara inilah bentuk atau cara berpikir dengan istidlal qiyasi. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan tentang istidlal qiyasi, kurang lebihnya mohon maaf. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.